Oke, silahkan. Nah, jadi sekarang aku mau ngejelasin tentang, ngejelasin tentang teknik mereview buku yang terakhir, yaitu teknik infografis. Nah, teknik infografis itu apa sih? Nah, teknik infografis itu adalah teknik mereview buku yang tinggi kemampuannya ya. Kenapa? Karena apa yang kalian baca, kalian menuangkannya dalam bentuk gambar. Jadi bagi yang suka menggambar, bisa kalian untuk mencoba dijadikan bentuk infografis. Ya, oke. Yang ini ya, Teh. Iya, Ibu. Nah, jadi dalam infografis ini pasti harus ada gambar-gambar dan berwarna-warni ya, biar menarik gitu ya. Ya, jadi harus kreatif. Nah, habis kayak gitu, tapi di dalamnya itu harus tetap ada isi ceritanya. Jadi nggak boleh, misalnya ceritanya tentang apa ya, Malin Kundang, tapi yang di gambar-gambarnya itu tentang Cinderella gitu, itu tuh jangan. Itu mah Jaka Sembung bawa gitar ya? Ya, Ibu. Nggak nyambung, jeleng. Nah, sama seperti yang sebelumnya, teknik infografis ini bisa dalam bentuk digital dan manual. Untuk bentuk digital, artinya jika kalian menyukai editing, kalian bisa membuat review digital dengan sekreatif mungkin. Jadi bagi yang suka editing, baik di aplikasi HP ataupun laptop, bisa itu. Nah, bagi yang suka menggambar, bisa pakai pensil warna, krayon, atau spidol, bisa digradasi-gradasiin. Nah, itu bisa pakai teknik manual. Contohnya. Kita keluarin contohnya. Contohnya. Nah, ini. Terakhir adalah infografis. Infografis ini. Oh, pantesan masih ada suara ibunya. Bentar ya. Ya. Yang ini yang manual. Yang ini digital. Gitu kan Teh Marsha? Ada yang mau disampaikan lagi? Udah aja, segitu aja. Iya, jadi kok Ibu izin menambahkan ya. Jadi kalau manual bisa bentuknya cerita bergambar gini gitu. Kalau misalnya digital mau cerita tentang cerita gitu ya, kayak komik gini kan bentuknya. Ini yang punya Teh siapa ya? Cantika, Teh Cantika. Sering banget buat kayak gini. Ini bentuknya tuh kayak komik gitu ya. Jadi gambar aja bentuknya. Tapi kalau misalnya kalian suka ngedit foto, kan sekarang banyak banget ya aplikasi edit foto gitu. Atau edit banyak lah, kayak misalnya contohnya Canva, PixArt gitu ya. Bisa juga kalian menggunakan digital. Ini contohnya dari buku Reo Ponorogo. Ini tentang Reo Ponorogo ya. Terus dari sejarahnya diceritain di sini gitu. Terus ini alat-alatnya. Tapi secara digital. Jadi boleh dong Bu kalau misalnya dibuat sendiri gitu boleh, atau misalnya pakai aplikasi boleh. Itu ya, betul nggak Teh Marsha? Iya, Ibu, betul. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Bisa ada yang kelewat, Ibu? Sudah, Ibu. Oke. Kang Zlatan udah ada?
Udah, Bu. Oke. Yang kelihatan kita mulai itu ya, mulai menjelaskan apa? Y chart. Oh, ini ada bentar. Ada yang masuk. Sebentar, geng. Ini ada susah. Nah, sekarang itu kan infografis ya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan di akhir ya. Sekarang kita ke teknik yang kedua. Chart. Iya, betul sekali. Silahkan, Kang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Ibu Tia Nuryani Paskabandini SPD. Dan adik-adik sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan dipertemukan kembali dalam kegiatan Zoom meeting tentang materi Y-Chart. Perkenalkan, nama saya Zlatan Adeofa, kelas 9K. Pada kesempatan kali ini, saya dipercaya untuk menyampaikan materi tentang teknik mereview buku dengan teknik Y-Chart. Teknik Y-Chart sesuai dengan namanya berbentuk huruf Y. Perbedaan Y-Chart dengan IH adalah letak bagian hikmahnya. Jika mereview dengan teknik IH, kita menyampaikan hikmah atau pesan moral di bagian akhir. Kalau di Y-Chart sebaliknya, teknik mereview Y-Chart yaitu melaporkan hal yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar dari buku yang telah dibaca. Hasil laporan tersebut disusun di bagian batas garis huruf Y yang meliputi 1. Insight atau hal berkesan terlihat dalam bacaan, 2. Ideas atau hal berkesan yang terdengar dari bacaan, nomor 3. Learning atau hikmah yang terasa dalam bacaan. Coba diperhatikan PowerPoint-nya. Yang pertama bagian kiri atau insight, yaitu hal berkesan terlihat dalam bacaan. Hal-hal yang terkesan melihat dalam buku yang sudah dibaca dapat dituliskan pada bagian ini. Misalnya gunung yang menjulang tinggi, awan putih yang beriringan, dan lainnya. Kemudian yang kedua, samping sebelah kanan ada ideas. Ideas atau hal terdengar dalam bacaan. Misalnya suara burung, suara mobil, dan suara yang lainnya. Yang ketiga ada di bagian atas, sebut learning atau hikmah yang terasa dalam bacaan. Jadi tuliskan di bagian ini hikmah atau pesan yang ingin disampaikan dari buku yang telah dibaca. Teknik Y-Chart ini tingkat kesukaannya lebih tinggi dibanding dua teknik sebelumnya, karena teknik review ini lebih menekankan pada pemahaman tersirat dari buku yang dibaca. Teknik Y-Chart untuk bagian hikmah yang terasa di sini yang diminta hampir sama dengan teknik-teknik review yang lainnya, tetapi dituntut lebih dalam, dicari bukan hanya yang tersurat tetapi yang tersirat juga. Untuk hal berkesan yang terlihat dan terdengar tentang hal-hal yang menurut pembaca menarik sehingga dapat sangat jelas,
diimajinasikan dan terngiang-ngiang oleh pembaca. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Tetap semangat, pesan saya rajinlah membaca buku. Ada kata mutiara yang mengatakan membaca adalah hal yang bisa membuatmu terkontaminasi virus bahagia. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, kece banget, hebat. Baru kali ini ada kata mutiaranya. Bagus, bagus, bagus. Virus kebahagiaan, hebat. Keren banget ya. Pantesan selama ini Ibu bahagia terus. Kalian bahagia terus. Ya, sama Ibu. Aku pun bahagia setelah baca. Betul sekali ya. Apalagi bacanya ditemenin sama ya. Makanya Ada yang gitu sih, ada yang lanjutin. Oh ya, ini ada contohnya ya. Mungkin ada yang belum terbayang atau misalnya ingin contoh langsung gitu ya. Bisa dilihat ini contohnya. Boleh ditambahkan tidak oleh Kang Zlatan, ada yang mau ditambahkan maksudnya gitu. Kayaknya tidak ada, Bu. Udah ya. Nah, jadi Ibu menambahkannya ini ya, contohnya ini secara digital dibuat oleh Teh Inri. Ini sekarang udah SMA nih Teh Inri. Di atasnya kita lihat ya, lihat dulu nih, ada di tengah-tengahnya ada huruf Y kan. Nah, itu ciri khas dari Y chart, harus ada huruf Y-nya. Y-nya ditaruh di tengah, kemudian di atasnya nih yang seperti gelasnya, tempat airnya nih di atas berisi hikmah. Nah, hikmah dari buku ini apa? Dari perahu kertas, dituliskan di atas ini. Kemudian yang tadi ya, insight atau yang terlihatnya apa? Oh, ini terbalik nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Mau terdengar dulu di sebelah kanan, atau terlihatnya sebelah kiri, atau terbalik juga nggak apa-apa. Yang penting dua-duanya ada ya. Yang pertama, terdengarnya apa? Pokoknya kalimat yang di dalam bacaan yang seolah-olah itu kita saat membaca ikut mendengarkan gitu. Contohnya, Kinan mendengarkan dongeng-dongeng yang ditulis oleh Kugi. Nah, ini mendengarkan, udah jelas banget ya. Selalu tertawa ketika Kugi mulai membacakan. Nah, selalu tertawa mulai membacakan. Namanya juga dibacakan, terus ada tertawa, pasti kan ada suara gitu ya yang akan terdengar. Nah, itu contohnya. Kemudian yang terlihat, Kinan tidak bisa selamanya tinggal di Bali. Kondisi kesehatan ayahnya yang memburuk memaksanya untuk pulang ke Jakarta dan harus menjalankan perusahaan ayahnya. Pertemuan antara Kinan dan Kugi tidak bisa terelakkan. Maksudnya, di sini kan ada pertemuan, mereka kan pasti lihat-lihatan dulu tuh kan, ya kan, pasti lihat-lihatan gitu. Jadinya itu yang terlihat. Atau contoh lainnya, ini siapa nih? Jangan yang ini ya. Aduh, ini ada suaranya, bentar dulu. Kemudian bertanya-tanya, kok ini bentuknya bintang, Bu? Tidak ada huruf Y-nya. Ini siapa sih yang ngomong? kan Ibu. Bentar ya. Oh, iya ya, Ibu. Ya maaf. Nah, apa namanya? Ini yang punya Cantika lagi ya. Ini bentuknya bintang ya, tapi lihat deh di tengah-tengahnya ada huruf Y-nya kan? Kelihatan tidak? Guys, kelihatan nggak? Ketemu nggak huruf Y-nya? Nggak ada, Bu. Nggak ada screen. Nggak ada. Oh, nggak ada screen-nya? Sebentar. Kalau dari tadi ada nggak? Ada tadi, sekarang yang nggak ada. Ada, Bu. Udah, Bu. Mohon maaf. Nah, ini. Kelihatan tidak huruf Y-nya yang sebelah mana? Ada, Bu. Di tengah, Bu. Betul. Walaupun di pinggirnya jadi bentuk bintang ya. Tidak masalah. Yang penting di tengahnya ada Y. Di atasnya kita lihat. Ada learning atau tadi hikmah. Janganlah kalian tenggelam dalam sebuah kelemahan. Aduh, mantap. Terus insight. Insight itu ya
Inside adalah yang terlihat. Lihat. Oke, yang terlihat tuh. Terlihat mahkota keemasan menyepu seluruh permukaan bumi. Udah terlihat banget ya. Atau ideasnya yang terlihat. Burung gereja melompat-lompat sambil berkicau riang. Nah, ini juga bisa nih diterdengar. Tapi terlihat juga bisa ya. Kan melompat-lompat. Kita tahu burung gerejanya melompat-lompat gimana? Apakah didengarkan? Kan enggak. Kita ngelihat kan secara langsung kalau ada burung gereja yang lompat-lompat gitu. Sampai di sini paham tidak? Paham, Bu. Yang lain gimana adik-adik? Yang lain, halo. Ayo bersuara. Paham. On cam yuk. On cam yuk. Ayo semuanya on cam. Mumpung banyakan nih, senang banget hari ini, banyak sekali. Amalia udah ada, Masya udah ada. Tembuk di mana? Hadir, Bu. Sebentar. Oh ya, ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Ada yang bertanyakan? Ayo. Atau misalnya masih kurang mengerti sama materi-materinya. Nanti akan kita jelasin lagi ya, Kang Teh ya? Ya betul. Ayo. Ada yang bertanyakan? Tembuk nih MC hari ini. Moderator. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Apakah sulit tadi pemaparannya? Atau ada yang bingung? Gimana? Atau nih, pakai ini dulu Teh, pakai contoh. Misalnya buku yang udah pernah kita baca bareng-bareng Teh, atau cerita. Gimana? Cerita apa ya? Sekarang jangan sangkuriang lagi. Jangan maling kundang. Kemarin kan maling kundang ya. Sekarang cerita apa ya? Kura-kura sama kelinci, Bu, yang lari. Wow, itu padahal kesukaan Ibu. Kok Ibu lupa? Oke, kalau infografis dari kura-kura dan kelinci sih kayaknya kalian bisa menggambarkan lah ya gimana. Mau dibentuk komik boleh, mau nanti digital boleh, manual boleh, pokoknya di dalamnya harus ada gambar Kelinci sama kura-kura. Betul. Tidak mungkin ada Gajah. Boleh aja kalau misalnya gajahnya jadi supporter. Iya. Iya, betul. Tapi kan nggak mungkin ada petani, ya kan? Kalau petani nggak akan ada. Ya kan? Nggak ada di ceritanya. Nanti diambil Bu kura-kuranya. Serem juga. Nah, kalau apa namanya? Y chart. Satu-satu dulu. Baik. Kalau di Y chart, di learning-nya atau di hikmahnya ada apa tuh? Kang Zlatan, bisa disebutkan hikmah dari kelinci dan apa tadi teh kura-kura ya? Ya. Kang Zlatan. Ya, Kang. Masih di ada struggle dengan mic. Kalau di learning di hikmahnya apa? Kalau kura-kura dan kelinci? Kalau hikmahnya hebat apapun yang kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong